Berarti saya percaya bahwa lansia di sini berhikmat dan penuh pengertian. Berarti saudara kasih pinjam uang itu tidak pakai bunga. Siapa sini yang jadi rekening lansia? Tidak ada lagi ya? Semua kasih pinjam uang, bantu orang pinjam uang, nggak pakai bunga kan? Kalau masih ada, bertobat. Saya kemarin sama istri saya, ada satu ibu datang ya, janda ya. Anaknya mau sekolah kuliah, jadi butuh beli laptop seharga 8 juta. Saya ini bukan orang kaya loh. Ya. Tapi kalau udah berkat, saya bisa orang saya tolong, kalau nggak bisa nggak bisa. Lalu ibunya datang, ibu bilang, Pak Pendeta kami pinjam uang dulu 8 juta, nanti kami punya dana saya kami ganti. Untuk apa? Anak saya mau kuliah butuh laptop harga 8 juta. Saya bilang gini, Bu, saya cari laptop ya, harganya 1 jutaan dikit, mau nggak Bu? Kami sudah beli, sebentar dia ambil di rumah. Nanti kalau ibu ada uang, ibu kembalikan aja. Ya. Jadi untuk ibu dan anak ibu masa depan. Saya nggak punya uang loh, tanya istri saya, kami bukan orang kaya loh. Tapi dalam kekurangan, kami mau menolong seseorang. Seperti itu, tidak ada bunga. Nanti kalau uang ganti. Jadi saya yakin bahwa lansia di sini berhikmat dan pengertian. Berarti kalau pinjam uang, tolong orang tidak pakai bunga. Tepuk tangan dulu untuk lansia-lansia sini. Wah hebat ya, Pak Siman. Udah oke ya semuanya. Tidak pakai bunga kan? Tapi dia nanam bunga di kebun. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Itu jadi anak TK lah, tapi anak lansia semangat TK ya. Nah, yang berikut kalau lansia penuh hikmat, berarti lansia itu, saya tanya dulu, kalau saudara ada orang meninggal, sama orang yang sakit keras membutuhkan saudara pilih mana? Yang sakit keras. Pergi ke orang meninggal atau pergi ke orang yang sakit keras membutuhkan saudara? Oh sakit keras, tangan dulu dari saudara. Belum, masih ada pertanyaan lagi. Yang berikut, kalau misalnya lansia pilih yang mana ya? Pergi ke orang yang DPS saya? Iya, betul. Rumah duka. Kalau ada orang yang meninggal, lalu ada saudara punya tugas melayani, saudara pilih mana? Pergi ke orang meninggal atau saudara laksanakan tugas melayani? Oh, tepuk tangan dulu saudara. Kalau misalnya ada dua pilihan, ya, yang satu meninggal dan ada desa. Meninggal. Martupol. Betul? Oh. Benar? Betul atau benar nih? Dua-dua. Hah? Saya tanya, betul atau benar? Siapa yang bilang betul? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bilang benar? Angkat tangan. Coba tambah awal K. Benar. Kalau betul adalah kebetulan, tapi kalau benar adalah kebenaran. Jadi saya bilang tambah awalan K dan akhiran A. Kalau saudara bilang hari ini betul, berarti hari ini kebetulan aja saudara di sini. Iya. Tapi setelah itu keluar, saudara jadi lain, gitu, seperti itu ya. Lain di bibir, lain di Hati. Emang lidah tak bertulang. Oke. Tapi kalau saudara misalnya memilih orang yang berduka daripada orang yang sakit dan membutuhkan saudara, itu namanya manusiawi. Saudara pinjam uang kepada orang pakai bunga, itu namanya manusiawi. Tapi kalau saudara pinjam uang kepada orang tanpa bunga, namanya saudara melakukan firman Tuhan. Itu yang membedakan manusiawi dan melakukan firman Tuhan. Jadi mereka yang pinjam uang kepada orang pakai riba, mereka itu manusiawi, bukan hewani ya. Ya, tetap mereka manusiawi itu manusia. Tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ketika saudara tidak pakai riba, saudara melakukan firman Tuhan. Saudara ada manusia rohani di dalam Kristus. Seperti itu. Makanya kalau saudara bilang bank juga kan kasih pinjam orang pakai bunga kan? Iya. Iya. Bank kasih pinjam
saya juga kasih pinjam uang pakai bunga. Saya mau bilang, saudara jangan ikut yang dunia. Saudara harus beda dengan itu. Lansia harus beda dengan dunia. Katakan, lansia harus beda dengan dunia. Lansia tidak boleh hanyut karena dunia, Oh, iya. walaupun tinggal di dunia. Oh, iya. Jadi seperti itu ya. Yang saya mau katakan bahwa jangan saudara sama dengan dunia. Saudara harus beda. Boleh. Jadi ada teman saudara sama dengan dunia, terserah. Saya tidak sama dengan dunia, saya beda dengan dunia. Ya, tepuk tangan dulu, itu lansia hebat. Ya. Nah, tapi jangan itu dulu, jangan bangga dulu ketika lansia itu berhikmat dan lansia itu berpengertian. Saudara baca di ayat yang 13 tadi, Ayub 12 ayat 13, boleh baca? Ayub 12 ayat 13. Mana lansia semangatnya? Ya? Jadi kalau saudara punya hikmat, boleh kasih baca? Saudara punya hikmat dan pengertian itu, selanjutnya Ayub katakan bahwa itu harus dari Allah, bukan dari diri saudara. Baca, boleh baca? Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Nah, makanya Ayub bilang konon dulu itu lansia saudara itu penuh hikmat dan pengertian, tapi jangan sombong. Karena hikmat sesungguhnya itu dari Allah, bukan dari Ayub ya. Dari Allah. Makanya kalau sudah Bapak bilang saya berhikmat, ya, tapi hikmat itu tidak dari Allah, hikmat itu sama dengan dunia, berarti itu bukan hikmat Allah. Sama seperti kami juga hamba Tuhan harus menafsirkan Alkitab itu, belajar latar belakangnya, minta pimpinan Roh Kudus sehingga bisa menafsirkan. Karena Alkitab itu ditulis oleh rasul-rasul murid Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, di Mazmur 19 ayat 13 sampai 16 itu dikatakan lagi, lansia itu seperti pohon kurma. Pohon kurma yang berbuah di masa tuanya. Selamanya. Mazmur 19 ayat 13. Satu orang baca boleh? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Wah, saya kitab salah nih. 13 itu isinya. Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mazmur 19 ayat 20. Mazmur 19 ayat 13. Siapa yang dapat mengetahui kekeliruan sendiri? Bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Wah, saya salah catatnya. Itu nanti ayatnya, saya lihat dulu ya. Itu dikatakan bahwa lansia itu seperti pohon kurma, ya nanti sebentar saya kasih ayatnya, salah tulis, berbuah segar dan bugar. Jadi lansia itu dia berbuah, dia segar, Bugar. dan bugar. Katakan dia seperti pohon kurma yang berbuah di masa tua, ya, dan dia segar, dia bugar. Kalau nggak segar bugar, lansia apa itu? Kalau nggak segar berarti lansia loyo ya. Lansia loyo ya. Nah, hari ini saya sampaikan bahwa apa yang kata kita buat saudara-saudara. Ya. Mazmur 92. Oh, 92. Salah tulis 1 dan 2 ya. Pendeta juga manusia. Itu namanya manusia. Mazmur 92 ayat. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Ayat berapa? 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah
berbuah dan tetap segar dan bugar. Sorry, tadi malam baca bahasa kita lewat satu ayat. Nggak apa-apa, itu namanya manusiawi. Salah. Saya juga masih manusia. Oke ya. Jadi lansia itu harus berbuah, harus segar dan bugar ya. Harus ya. Kalau lansia loyo-loyo, Datang ke sini kumpul, Datang ke sini, pasti ya. berbuah. langsung berbuah, sudah berenang secara fisik, ya. Makan bubur. Sudah makan makanan rohani, langsung tutup dengan makanan rohani. Ya. Kalau lansia itu berhikmat, berpengertian, ya, berbuah, berarti lansia itu juga tahan sampai habis ibadah. Amin. Tapi apa ada lansia tidak ada pengertian? Masih ada ya? Nanti Pak, masih belum selesai. Kayaknya di sini nggak ada, ini kayaknya di sini Pak. Oh, sini kayaknya nggak ada ya? Atau kita kasih jalan kertas Pak? Biar tahu siapa yang lansia yang tidak ini. Baik. Oke, ya. Jadi saudara harus tahan ya sampai selesai. Nah, pembacaan kita tadi dari Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Saudara tahu Rasul Paulus dulu namanya siapa? Kita namanya jalan dulu. Paulus. Saulus. Dia itu orang yang paling giat, paling semangat. Kenapa saya bilang orangnya paling semangat? Orang yang pengikut Kristus, ya, dia cari, dia hajar, dia tangkap, dia siksa, bahkan dia bunuh. Semangat nggak? Semangat. Rasul Paulus itu dulu dia orang yang sangat semangat luar biasa untuk Allah Yahudi ya. Tukang bikin tenda ya. Tukang tenda dulu. Oh iya, dia juga pembuat tenda ya. Jualan tenda, dia juga pedagang ya. Dia juga pedagang. Nah, tapi setelah dia bertobat, ya, namanya Saulus, dia bertemu dengan Yesus, namanya juga jadi Paulus. Dia bilang gini, dulu saya itu paling semangat sekali, tapi semangat itu adalah semangat yang salah, semangat yang tersesat. Dia bilang gitu. Makanya sekarang saya tulis di kitab Roma, saya sampaikan buat saudara-saudara saya yang Yahudi sama-sama dengan saya bilang, kalau saudara semangat ikut Tuhan, tapi yang saudara lakukan tanpa pengertian dan kebenaran Allah, berarti saudara itu sesat. Seperti saya dulu sesat. Saya cari orang Kristen itu yang tidak percaya Allah, saya bunuh mereka. Saya cari orang Kristen yang melawan itu, yang tidak setuju dengan Yahudi, saya bunuh mereka semua. Itu namanya semangat, tapi semangat yang tersesat. Saudara di sini semangat kan? Tapi tidak sesat kami. Moga-moga tidak sesat ya. Saya yakin. Amin, tidak sesat. Perubahannya nggak pernah sesat. Oh, nggak pernah sesat. Hanya ngomel dikit-dikit kalau nggak kebagian roti. Jadi semua sama-sama. Kalau berenang ada yang berantem sama satu di kolam renang, nanti para siman beli sarung tinju aja. Itu sesat namanya berantem. Kalau rebutan roti makanan, saya bilang malu loh. Saya orang Maluku. Pendeta Maluku waktu datang ke Medan Sumatera Utara waktu sidang PGI ini hasil Gunung Sitoli, mereka cerita buat saya gini, wah orang Medan tuh kayak gitu ya. Pas jam makan, serobot semua masuk cepet-cepet ambil makanan. Kami orang Maluku, astagfirullahaladzim. Mereka bilang buat saya gitu. Akhirnya mereka makan terakhir dapat ikan bagian kepala. Saya bilang, Ibu Pak Pendeta, disitulah di Medan. Yang terlambat tidak dapat. Pas gereja itu kan iya lalak-lalak aja kan. Mereka cerita buat saya. Itulah Medan. Jadi kalau jam makan dia lakukan antri aja. Kalau nggak antrian selesai makanan sudah kurang, nggak ada lagi sebenarnya. Nah, saya pikir lansia di sini tidak berputar makanan ya, tidak ya, semua terlalu. Kita lansia, makanya saya bilang lansia itu pengertian, penuh hikmat, ya, berbuah, segar bugar untuk jadi contoh buat dunia yang tidak sesuai firman Tuhan. Amin. Tangan buat saudara. Ya, hari ini saudara berubah ya keputusan saudara. Kalau selama ini saya jadi lansia berhikmat, pengertian menurut dunia,
bertobat. Cepat-cepat ya ambil makanan biar kan saya nggak dapat. Cepat-cepat antri ya, saya mau dapat yang ini yang lebih banyak. Cepat-cepat saya rebutan ini ya. Medan ini paling nggak tertib, apalagi ambil bakso. Saya kan tiap bulan kan saya bakti sosial ya. Medan banyak bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Ke BPK. Oh, saya tiap bulan bagi sembako kok. Tiap bulan Pak. Sama apa? Sama rekan saya yang beragama Buddha. Kami bagi kurang lebih sekitar 300 sampai 400 paket sembako. Saya lihat pening kali hadapi orang Medan. Disuruh antri semua pasti dapat ada kuponnya. Mau serobot masuk depan semua mau ambil cepat buru-buru. Malah kami dimarah-marahin. Kami sudah bagi kami dimarah-marahin. Pak Pendeta, anak Medan lebih baik jadi kambing di kampung tapi jadi banteng di ibu kota. Oh, banteng. Saya memang betulnya jadi Maluku ya. Saya Maluku, orang Kristen Maluku. Kalau kami orang Ambon nggak kayak gitu ya. Kami maluatinya tinggi. Kemaluan kami besar. Kemaluan besar. Rasanya malunya besar, kan kemaluannya besar. Sorry ya, salah. Namanya juga manusia. Ampuni aku ya Tuhan. Jadi begitu. Saudara harus beda dengan dunia. Katakan, saya harus beda dengan dunia. Saya harus beda dengan dunia. Saya tidak sama dengan dunia. Saya akan mempengaruhi dunia. Hebat, tepuk tangan dulu sekali lagi. Iya. Pembinanya senang, tepuk tangan terus. Ya, maksudnya tepuk tangan untuk masing-masing. Amin. Jadi Rasul Paulus bilang, hai orang Yahudi, kalian salah. Kalau kalian bilang kalian bersemangat, tapi kebenaran yang saudara beritakan itu kebenaran tersesat. Saya kasih contoh kayak tadi. Mau pergi orang meninggal, apa mau pergi ke pesta? Nah, kalau saudara pergi ke pesta, manusiawi, tersesat, tidak benar. Kalau saudara pergi orang meninggal, nah, tapi kalau ada waktu bisa pergi orang meninggal, baru pergi pesta itu udah bagus juga. Ya seperti itu ya. Tapi yang prioritas harusnya mana? Meninggal. Kalau istri cerai-cerai di rumah, masa sini cerai enggak buat anak dan cucu? Cerai bagus ya? Oh, cerai bagus katanya Pak Simas. Saya Pak Simas Sekali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Lebih baik tinggal di loteng atau di gunung pasir, kata Amsal. tinggal di hotel, loteng atau minum pasir. Jadi istri saya ini dia nggak cerai ya? Ini istri Iya saya. lah. Dia Mahal. 5 tahun lebih muda dari saya. Ya. Saya sudah 49, dia 46 ya. Sudah lansia juga, kami sama-sama lansia awal. Ini istri saya, mari yuk. Sini Bu. Sini Bu. Ini orang Ambon asli ya. Oh, Saudara kalau lihat orang Ambon kan hitam keriting, tapi ini nggak hitam keriting ya. Dia ada campuran Portugis. Makanya saya pilih bibit unggul. Obrigado Barat. Obrigado Barat. Terima kasih banyak. Ya. Nah, kalau lansia cerewet itu manusiawi. Kalau lansia yang mendukung, memberikan support itu baru lansia yang benar di dalam Tuhan. Saudara pernah baca di kitab 1 Petrus? Kitab 1 Petrus. Pernah nggak? Hari ini saya sampaikan firman Tuhan semua. Bukan saya mau ya, dari firman Tuhan. 1 Petrus pernah bahwa seorang istri Menyayangi, mengasihi. pada Simas juga tebak salah-salah. Seorang istri memenangkan suaminya bukan oleh perkataan, tapi oleh kelakuan. Kelakuannya. Jangan selingkuh. Perbuatannya. Jadi nggak usah saudara. juga serius. Saudara mau rubah suami, mau suami jadi baik bukan dengan kata-kata, tapi dengan Belayan. ibu ada nggak ibu? Bu, sering belayu bapak nggak?
paling sering ya. Oh, paling sering ya? Sehari berapa kali? Tapi saya nggak tahu, soalnya di Belai itu tertidur, saya nggak tahu terus di Belai itu ditinggal. Jadi saudara cerewet buat suami berapa banyak suami tidak akan berubah. Iya ya. Ubah ya, saya tidak sama dengan dunia. Soalnya istri itu tulang rusuk Pak Pendeta. Tukang nusuk ya? Tulang rusuk. Oh, tukang nusuk ya. Tapi kadang-kadang jadi tulang punggung ini tulang. Coba saya baca ya, 1 Petrus. Enggak. Tadi baru request dari Pak Kasima. 1 Petrus 3 ayat 1.